Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian, ada bahasan pemahaman, pemaduan pemahaman oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tentang salat ya. Salat itu ada salat johir, ada salat batin. Karena istilah beliau juga ada syariah johir, juga ada syariah batin. Batin itu masuk pada posisi satu makna syariah, makna tarekat. Yang kedua, bahasan itu bisa dibahas dalam ilmu ma'rifatullah. Nah ini, ilmu ma'rifatullah membahas bagaimana. Nah ini, saya akan menyampaikan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang juga salat itu salat daim, salat yang terus menerus itu apa? Itulah yang nanti adalah merupakan salatnya orang tarekah, salatnya orang ahli ma'rifatullah. Tanda keberhasilan tarekat seseorang itu apabila orang itu sudah mampu melakukan salat daim atau salat yang mu'abbadan, sesuatu yang sifatnya kekal sudah. Coba kita lihat ya. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani au mu'allif fi hadzal kitab. Amma salatu syariah, adapun yang disebut dengan salat syariah, kata beliau, faqat ulimat bihajil ayat, sebagaimana dikenal bihajil ayat dengan ayat hafiju ala salati, peliharalah solat-solat itu. Maksudnya seperti firman Tuhan banyak di dalam Al-Quran tentang perintah solat, mengerjakan solat, aqimus sholah li zikri, aqimus sholah li duluki samsi ila ghasaqil lail, dan seterusnya ya. Firman-firman Tuhan tentang memerintahkan kita solat. Wal murad, yang dikehendaki daripada solat itu pada umumnya minha, yaitu arkanul jawarihi johiriyah. Yang pertama adalah mengerjakan rukun-rukun jawarih, yaitu anggota-anggota badan kita secara jahir. Ini yang disebut orang dengan sembah raga. Sembah raga artinya sembah tubuh ya. Nah, ini disebut dengan syariah, dengan syariah johir atau sembah raga. Nah, nanti tarekat itu disebut dengan sembah kolbu ya, sembahnya hati ya. Kita lihat biharkatil jismaniyah, yaitu dengan perbuatan pergerakan-gerakan badan. Misalnya mislul qiyam, berdiri, wal qiraah, membaca ayat Al-Quran di dalamnya, la salata liman lam yakra'i suratil Fatihah, tidaklah sah seseorang salatnya kecuali membaca surah Fatihah, itu qiraat Al-Quran, yakni membaca Al-Quranul Karim. War ruku'i, mengerjakan rukuk, di dalamnya ada sujud, wal qu'ud, ada duduk, wasyauti wal fas, ada suara yang dikeluarkan, ada lafaz yang disampaikan. Itu yang disebut dengan tam ya, sempurna. Wazalika za'al fadlul jami, itulah yang disebut dengan keutamaan secara keseluruhan atau atam ya, yakni kalau Allah Ta'ala hafiju, yaitu memelihara salat kalian. Az-zawarih, itu yang disebut dengan jawarih, yaitu rukun anggota-anggota tubuh kita secara jasmaniah kita kerjakan, dan ini semua orang sudah tahu ya. Kita muslim semuanya pada dasarnya sudah mengetahui ini. Yang wasani, yang kedua adalah salat batin atau salat kolbun. Yang salat kolbu ini apabila hanya kolbu saja dikerjakan, maka batalah salat yang jahir tadi. Artinya apa? Apabila orang hanya kolbu saja, ia tidak diterima karena mempersyaratkan syariah tadi jahil. Makanya syariah tarekat, hakikat marifat itu tidak bisa lepas satu kesatuan ya, satu kesatuan. Amma sholatul tarekah, adapun yang disebut dengan sholat tarekah, fahiyah sholatul qalbi, dia disebut dengan sholat hati. Jadi sholat batin itu adalah sholat hati, sholat yang ada di dalam hati kita. Wahiyah mu'abadatun, nah dia disebut dengan kekal. Pakot ulimat bihajil ayat, sebagaimana maksud daripada ayat Quran surah Al-Baqarah 238, wassolatil wusta,
yaitu memelihara salat-salat wusta. Al-wusta itu pertengahan. Maksud pertengahan itu yang di bagaimana? Nah, di sini dijelaskan beliau, wal muradu minas salatil wusta, yang dimaksud dengan salat wusta itu ialah salatul qalbi, yaitu salat di dalam hati atau salat hati. Ada nanya, ada orang belajar ilmu ma'rifatullah tapi dia tidak sholat. Katanya dia sudah sholat sebelum sholat. Betul, sholat dia, sholat hati namanya. Itu namanya sholat hati, kemungkinan besar ya. Sangka baik aja ya, husnuzon itu agak sholat hati. Tapi sholat hatinya itu menjadi tidak sah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, nanti kalau syariahnya tidak dikerjakan, yaitu syariah yang johir tadi, sholat seperti bagaimana kita sholat biasa, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah itu. Li'annal qalba khulika fi wastil jasadi bainal yamini wasimal. Maka sholat hati itu ialah diciptakan Allah, ada sebenarnya dalam syariat kita, dalam agama kita, itu adalah bagaikan pertengahan antara jasad, pertengahan pada tubuh kita, yaitu hati itu pertengahan pada jasadnya, jantung kita itu ya. Bainal yamin wasimal, bagaikan antara kanan dan kiri, wa bainal ulwi wasupli, bagaikan juga di antara atas dan bawah, wa baina sa'adati wasyaqawah, bagaikan kebahagiaan dan kesedihan. Begitu ya. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-qalbu, hati itu, baina usbu'aini, bagaikan dua jari, bagaikan jari-jari ya, atau bagaikan jari-jari atau dua jari, min asabi'ir rahman, daripada jari-jari ar-rahman, Tuhan. Nah, jangan dibayangkan Tuhan pakai jari ya, kan kita sudah belajar ilmu ma'rifatul ini takwil ya, jadi harus pandai takwil kata saya kemarin. Kalau tidak bisa memahami takwil, yang dosa belajar ilmu ma'rifatullah. Kenapa? Ya, nanti apa itu nanti katakan, lalu nanti mendustakan semua. Ilmu ma'rifatullah itu akhirnya didustakan ya, tidak apa didustakan, tapi ilmunya kan sudah tetap ada gitu kan. Biar didustakan, semua manusia mendustakan, ya ilmu ma'rifatullah tetap ada ya, ma'rifatullah tetap ada gitu. Min asabi'ir rahman, daripada jari-jari Tuhan Rahman, bikal yuqallibuha kaifa yasa, yang dibolak-balikkan dia oleh Allah, kaifa yasa, bagaimana Allah menghendakinya ya. Ini hadis Nabi SAW, rawahu Imam Muslim ya, wal Hakim, dan banyak lagi ahli hadis meriwayatkan, salah satunya Imam Muslim meriwayatkannya. Imam Muslim ya. Kita tidak bicara tentang riwayat sini, tapi inilah hadis yang dipakai ya. Jadi hati seorang mukmin itu yang dimaksud di sini, bainal usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara jari-jari Tuhan Rahman. Terserah Tuhan membolak-balikannya kemana. Nah, kalau sudah Allah membalikkannya kepada pintu untuk terus-menerus mengingat Allah, nah maksudnya di sini adalah zikrullah. Berarti dia sholat batin. Nah, berarti dia sholat yang sudah daim. Wal muradu minal usbu'ain, yang dimaksud dengan usbu'ain itu adalah sifatil qahar wal latif. Bisa juga disebut dengan antara sifat Tuhan yang qahar dan al-latif. Latif itu lembut, jadi lawannya lembut itu kasar, keras. Al-qahar itu maha keras, al-latif maha lembut. Di situ posisi hati jiwa orang yang selalu mengingat Allah itu. Li'annallahu ta'ala, li'annallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tanzih. Tanzih itu bersih ya. Dia apa namanya? Anil asabi'i, dari munazzahu anil asabihi ya. Bisa begitu. Dia bersih dari pengertian pengertian jari-jari seperti ini tidak, tapi harus dengan ditakwil ya. Padalilu hajihil ayat wal hadis yu'allimu annal asla salatul qalbi. Inilah yang dimaksud pengetahuan tentang salat hati dengan memahami dengan dalil Quran dan hadis yang kita sebutkan tadi.
Ya kalau tidak percaya enggak ada masalah gitu maksud beliau gitu. Ya tapi itulah yang ada gitu kan. Orang ahli marifah tuh enak aja, enggak ada masalah. Karena semua bumi dan kehidupan ilmu itu milik Allah. Nah, jadi dia orang-orang ahli marifatullah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau sudah memahami hakikat-hakikat ilmu. Jadi tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan dengan orang-orang berpikir berbeda, karena beliau mengatakan setiap orang itu memiliki tingkatan itu, jadi tingkatan itu tidak bisa kita paksakan. Nah, tapi kalau bisa ya naik kelas lah gitu, martabat seseorang itu. Ada awam, ada khawas gitu. Kalau dia tidak mengerti juga memahami, ya karena tidak ada hidayah Allah gitu aja. Tapi manusia kan harus berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, menembus bagaimana caranya hidayah itu ada. Kalau tidak percaya ya tidak apa-apa, asal jangan mencela kan jadi berlarangan lagi dengan agama Allah. Makin terpuruk kita, makin jauh nanti, justru nanti akhirnya jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan, fa ija ghafala an salatihi, apabila dia lalai. Nah ini yang tadi, apabila dia lalai dari mengerjakan salat yang jawarih itu, pasadat salatuhu ya, wasalatul jawarih kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata illa bi huduril qalbi, tidaklah salat kecuali dengan hudur, dengan menghadirkan hati. Jadi kalau orang itu lalai mengerjakan sholat jawari, yang jahir dia sholat kolbu saja, salah juga kata beliau. Itu yang kemarin istilahnya ada pohon ada daun. Kalau ada pohonnya tidak ada daunnya, tidak akan pernah berbuah, tidak akan diterima berarti. Sedangkan yang diterima itu buah. Yang diterima orang untuk menanam pohon itu buah. Atau kerindangan ya. Kalau pohon yang tidak berbuah berarti kerindangan pohon manfaatnya. Nah, kalau pohon tidak ada daun, ya tidak ada guna. Itu juga sholat. Kalau sebenarnya orang yang mengerjakan jawari itu dituntut juga kolbun, tapi karena penuntutan kolbun itu sangat berat, paling tidak adalah waktu sholat itu setengah atau beberapa detik ingat kepada Allah lah, paling tidak sholat johir itu ya, supaya diterima, paling tidak itu kan. Ya seharusnya seluruh dari takbir sampai salam itu kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ada juga sih orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kuat sekali dia, tapi dia tidak sholat. Nah ini batinnya aja timbul, berarti sholatnya tidak. Ini batal juga kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Rasulullah SAW berkata, la sholata illa bihuduril qalbi, tidaklah sholat seseorang itu illa kecuali bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati. Ada juga hadirnya hati, sholatnya tidak, ya batal juga. Kenapa? Ya seperti pisang tanpa kulit gitu. Pisangnya aja kulitnya tidak ada, jadi kotor lah akhirnya. Jadi kotor itulah yang mengakibatkan ada pembelajaran marifatullah yang tidak seimbang untuk dikerjakan, itu mengakibatkan juga dia tidak diterima, sehingga dia tidak mendapatkan mukasyafah. Tapi katanya dia mukasyafah, ya mukasyafahnya mungkin berbeda dengan dimaksud oleh ahli marifatullah ya. Mungkin mukasyafahnya entah kemana saya tidak tahu, tapi mungkin berbeda ya dengan mukasyafah yang dimaksud oleh para ahli marifatullah. Li'annal musalli yunaji rabbahu, karena rabbuhu ya, karena sesungguhnya orang yang sholat itu, yang diidam-idamkannya itu, yang disampaikan itu kepada Tuhan. Wa mahallul munazatil qalbi, adapun tempat daripada munazah qalbi itu tidak lain adalah rabbuh, Tuhannya. Nah itu masalahnya. Fa ija ghafalal qalbi, fa ija ghafalal qalba, apabila hati orang itu lalai. Jaga falal qalbu, apabila hati orang itu lalai, bitalaati salatihi, pada ketika mengerjakan salatnya, maka
batallah sebenarnya batallah sholatnya itu ya. Jadi kalau hatinya tidak ada tadi seperti itu sebenarnya batal, tapi kalau tidak batal juga paling tidak seberapa dia bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu al-qalbu asalnya adalah baki tabi'un lahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu mengingat. Sebenarnya orang sembahyang itu, orang sholat itu sebenarnya intinya kutubnya adalah hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan sholat abadiyah atau sholat daim. Jadi kalau Anda sudah dapat mengingat Allah sepanjang hidup Anda, sepanjang hari-hari Anda, kehidupan Anda, di dalam batin Anda, dalam hati Anda itu sholat terus, berarti Anda berarti melakukan sholat daim. Tapi sholat daim itu diterima Allah kalau Anda mengerjakan sholat yang fardu. Nah, yang sholat fardu, yang sholat yang sudah tetap seperti sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat lainnya. Itu maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekali gampang sekali. Tapi untuk ini ada dalil lagi. Tapi ya dalil itu kan tadi kemarin sudah saya sampaikan, dalil itu petunjuk bagi orang yang tidak yakin baru tidak mau pakai dalil. Kalau andaikan Anda sudah yakin ya, memahami ini tadi itu ya sudah, Anda apa-apa, itulah kehebatan Anda. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum ada dalil beliau sudah percaya, yakin. Misalnya ketika Nabi Isra Mi'raj, Abu Bakar sudah yakin ketika disampaikan kepada beliau bahwa Nabi, kata Nabi, wahai Abu Bakar, saya tadi Isra Mi'raj malam tadi. Semua Abu Bakar senang sekali dia. Malah dia senang, dia berkata malah apa? Apakah kamu Abu Bakar percaya? Sebelum engkau berkata percaya atau tidak, ya Rasulullah, saya sudah lebih percaya. Saya sudah percaya. Jadi tidak disampaikan Rasulullah pun, tidak perlu ada bukti pun, cukup Rasulullah mengatakan itu, mengabarkan, ya sudah, saya sangat percaya pasti itu terjadi. Itulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang seyogianya kita menuju seperti Abu Bakar As-Siddiq itu ya. Seperti Abu Bakar. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli ma'rifatullah sebagaimana Allah berikan ma'rifatullah itu kepada khulafaur rasyidin, kepada juga para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang ma'rifatullah ya, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Salat daim ini bisa dijelaskan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.